yang mengabulkan ya doa. Nah, nanti kita akan bahas juga berkaitan dengan penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkaitan dengan makna as-sami ini ya, dengan beberapa makna ya yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, yang kedua disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an wallahu huwas samiul alim." Katakanlah Muhammad, apakah kalian ya menyembah ya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu memberikan kepada kalian ya bahaya dan juga ya manfaat. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang As-Sami dan Al-Alim, yaitu yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Nah, itu beberapa contoh yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami yang disebutkan ya di 45 tempat. Nah, kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan makna nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami ini. Dan disebutkan oleh beberapa ulama ya, di antaranya seperti Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 11, wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Di mana Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, yaqulu jalla sana'uhu wasifan nafsahu bima huwa bihi, di mana Allah Subhanahu wa taala ya mensifati dirinya dengan ya apa yang telah disifatkan dengannya. Wa huwa ya'ni nafsuhu as-sami, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan as-sami yang mendengar ya, lima tantiqu bihi ya khalquhu min qaulin, dengan apa yang diucapkan ya atau apa yang dibicarakan oleh makhluknya berupa perkataan. Kemudian yang kedua adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang mengatakan as-sami li aqwali ibadihi, Allah Subhanahu wa taala yang maha mendengar ya kepada perkataan-perkataan dari hambanya. Nah, maka as-sami ini adalah ya bentuk mubalaghah dari as-sami. Ya, jadi antara as-sami dengan as-sami ini maknanya sama, yaitu mendengar, tetapi apa? As-sami itu lebih ya balik daripada as-sami. Ya. Sama juga dengan kata apa? Alim dan alim. Ya, alim adalah orang yang berilmu, tetapi alim adalah orang yang banyak ilmunya. Ya. Nah, termasuk di dalamnya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah, huwallazi yasma'u sirra wan najwa sawa'un indahu al-jahru ya wal khafawat wan nutqu was sukut. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendengar apa yang dirahasiakan, apa yang diucapkan dengan berbisik-bisik. Ya, baik ya pada sisinya itu adalah sesuatu yang nampak ataupun tersembunyi, ataupun sesuatu yang diucapkan ataupun ya sesuatu yang tidak diucapkan. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tentang makna as-sami. Beliau mengatakan fi'lus sam'i yuradu bihi arba'atu ma'anin. Ya. Jadi perbuatan mendengar yang dimaksud dengannya
ada 4 makna. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala disifati atau diberi nama dengan As-Sami, maka meliputi 4 makna. Yang pertama adalah sam'u idrakin, ya. Jadi mendengar untuk mengetahui, dan ini berkaitan dengan masalah suara. Ya. Sehingga di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami'allahu qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan seorang wanita, ya, yang mengadukan kepadamu tentang suaminya. Maka disebut dengan surat Al-Mujadilah, tentang wanita yang mengadukan kepada, ya, Nabi Muhammad SAW tentang suaminya. Nah, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berada di satu sisi rumah Nabi SAW, tetapi beliau tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh keduanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang diucapkan wanita tersebut ketika ia menyampaikan kepada Nabi SAW tentang, ya, suaminya. Nah, maka kata sami'a di sini maknanya adalah apa? Sam'u idrakin, yaitu apa? Mendengar, ya, ya, dengan tujuan mengetahui. Nah, kemudian yang kedua, ya, maknanya adalah, ya, sam'u fahmin wa aklin, ya, mendengar tetapi dengan makna faham, ya, ataupun memahami. Nah, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 104, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, ya. Nah, makna ra'ina ini berarti atau terkadang juga bisa berarti ar-ru'unah. Ar-ru'unah ini maknanya adalah apa? Ya, kami menjagamu. Ya, dan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang tidak pantas, ya, diucapkan oleh seorang yang beriman, karena ini pun menjadi ucapan orang-orang Yahudi. Maka untuk menyelisihi mereka, Allah Subhanahu wa taala memberikan gantinya, wa qulun zurna wasma'u. Nah, ucapkanlah apa? Ya, unzurna, perhatikanlah, hatta na'i ma taqul, sampai betul-betul kami memahami apa yang, ya, engkau ucapkan. Nah, maka wasma'u di sini maknanya adalah apa? Ya, sampai atau fahamilah. Ya, jadi wanzurna wasma'u maknanya berilah kami waktu untuk kami, ya, memahami apa yang, ya, engkau ucapkan. Nah, sehingga apa? Larangan untuk para sahabat ketika itu mengucapkan ra'ina, ya, yang itu bisa bermakna ar-ru'unah, yang berarti apa? Ya, nura'ika, ya, kami menjagamu. Nah, kemudian makna yang ketiga, ya, adalah sam'u ijabatin wa i'ta'in ma sa'ala. Ya, mendengar dengan makna, ya, mengabulkan dan memberi apa yang diminta, atau masu'ilah, apa yang diminta. Nah, seperti di dalam doa ketika, ya, bangkit dari ruku, ya, sami Allahu liman hamidahu, ya, sami Allahu liman hamidahu,
maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala ya menjawab, mengabulkan ya kepada orang yang memujinya. Ya, maka ketika seseorang itu berdoa sebagaimana doa yang maksur Allahumma asmi, maknanya adalah ajib wa a'ti ma sa'altuka. Ya Allah, ya penuhilah, berikanlah apa yang aku minta kepadamu. Nah, maka kata as-sam'u di sini atau kata sami'a di sini bermakna ya mengabulkan dan memberi apa yang diminta. Nah, kemudian yang keempat, kata sami'a juga bisa bermakna ya sam'u qabulin wa inqiyadin, mendengar dengan arti menerima dan tunduk. Ya. Nah, maka makna yang keempat di sini ya ketika seseorang itu mengatakan ya sam'un wa ta'at, ya maknanya apa? Ya kami menerima dan kami tunduk serta apa? Taat. Ya. Nah, sehingga apa? Makna ya as-sam'u di sini bisa bermakna empat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam beberapa penjelasannya yang dinukilkan dari ya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat Maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang berikutnya adalah tentang bagaimana atharul iman, pengaruh iman dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami'. Yang pertama adalah kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat tersebut untuk dirinya. Ya. Nah, oleh karenanya Al-Imam Al-Azhari rahimahullah beliau mengatakan sesuatu yang mengherankan. Ada sebagian orang yang menafsirkan kata as-sami' bimakna al-musmi'. Ya, al-musmi' ini adalah isim fa'il dari kata asma'a yusmi'u. Ya, yang berarti apa? Memperdengarkan. Jadi Allah itu apa? Memperdengarkan. Berarti apa? Di sini dia berusaha untuk lari dari penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki sifat mendengar. Ya. Jadi ini adalah apa? Ya, bentuk tahrif, ya, bentuk ya merubah atau menyimpangkan. Ya, atau juga bentuk takwil. Ya. Kata as-sami' itu yang harusnya maknanya mendengar kemudian ditakwil menjadi al-musmi', yaitu apa? Yang memperdengarkan. Ya. Jadi ini hampir sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Kalau dibaca wa kallamallahu Musa taklima, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan satu pembicaraan. Tetapi ditahrif ya, dirubah dengan merubah harokat. Wa kallamallaha Musa taklima. Yang berbicara jadinya bukan Allah tetapi apa? Musa. Jadi Nabi Musa ya berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu perkataan. Sehingga apa? Ini menafikan ya sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula dalam masalah ini ketika ada sebagian orang yang menafsirkan as-sami bimakna al-musmi', ya. As-sami itu harusnya yang mendengar, yang maha mendengar, al-musmi' maknanya yang memperdengarkan. Nah, kenapa? Karena mereka enggan untuk menetapkan sifat ya mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang pertama ya.
Kemudian ada penjelasan yang lainnya berkaitan dengan masalah ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Nah, di dalam kitab Tauhid, ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat satu bab, ya, dengan judul wa kanallahu sami'an basira. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, maka Imam Ibn Battal rahimahullah mengatakan tujuan Imam Bukhari menyebutkan bab ini adalah sebagai sanggahan, bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasannya makna sami'un basirun adalah apa? Alimun. Jadi Allah itu tidak mendengar, tidak melihat, tetapi apa? Allah mengetahui. Ya. Nah, berarti di sini apa? Ya, sama saja dengan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dalam arti, ya, kalau Allah itu tidak mendengar atau tidak melihat tapi dia mengetahui, maka apa? Manusia pun, ya, misalkan apa? Orang yang, ya, tuli. Nah, orang yang tuli itu tidak bisa mendengar, tetapi dia tahu ada suara yang dikeluarkan oleh orang yang berbicara, tetapi dia tidak mampu untuk apa? Mendengar karena apa? Tuli. Tapi dia tahu orang itu berbicara mengeluarkan suara. Ya. Demikian pula dengan orang yang buta. Orang yang buta itu tahu bahwasanya apa? Langit itu apa? Biru. Walaupun dia tidak apa? Melihatnya. Nah, maka ketika menetapkan atau ketika mentakwilkan sami' dengan basir dengan takwil alim, maka ini adalah apa? Satu penyimpangan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya menetapkan tentang sifat As-Sami atau sifat Al-Basir bagi Allah Subhanahu wa taala, atau sifat Sami dan sifat Basir bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, bahwasannya pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan pendengaran dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disifati dengan as-sam'u wal basar. Artinya apa? Bisa mendengar, bisa melihat. Ya. Sebagaimana dalam surat Al-Insan ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira." Kami jadikan manusia itu, ya, bisa mendengar, bisa apa? Melihat. Nah, akan tetapi hakikat mendengarnya manusia dengan hakikat mendengarnya Allah tentu berbeda. Hakikat melihatnya manusia dengan hakikat melihatnya, ya, Allah Subhanahu wa taala tentu apa? Berbeda. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan dialah yang maha mendengar lagi maha, ya, melihat. Ya. Nah, jadi ketika manusia atau makhluk disifati dengan mendengar, Allah juga disifati dengan mendengar, ini tidak berarti apa? Menyamakan makhluk dengan Allah atau menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Hakikatnya yang berbeda. Bahkan di antara makhluk pun sama-sama mendengar, tetapi apa? Hakikatnya berbeda. Mendengarnya manusia dengan mendengarnya hewan itu berbeda. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, ya,
hewan itu mampu mendengar ya seseorang yang sedang diazab kubur. Tetapi manusia tidak mampu mendengar orang yang sedang diazab kubur. Nah, artinya apa? Hakikat pendengarannya tentu apa? Berbeda antara Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan makhluknya. Nah, kemudian yang ketiga ya, Allah Subhanahu wa taala mengingkari kepada orang-orang musyrik di mana mereka itu meyakini annallaha la yasma'u sirra wa najwa, bahwasanya Allah itu tidak mendengar ya bisikan atau ucapan, perkataan ya, obrolan yang rahasia. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW ya, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, ia bercerita ya, ijtama' indal bait ya, jadi ketika berkumpul di Ka'bah 2 orang Quraisy dan 2 orang Bani Saqif ya, disebutkan dalam hadisnya katsiratun sahmi butunihim qalilatun fiqhu qulubihim ya. Jadi apa? Orang yang dia itu apa? Banyak makan ya, banyak memenuhi apa? Perutnya. Tetapi apa? Ya, mereka adalah orang yang ya memiliki ya pemahaman yang ya yang sedikit. Sehingga salah seorang di antara mereka mengatakan, atarawna annallaha yasma'u manakul. Bagaimana pendapat kalian, apakah Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan? Ya, maka yang lain menjawab, yasma'u in jaharna wa la yasma'u in akhfaina. Allah itu mendengar kalau kita apa? Ya, mengucapkan dengan jahar, dengan keras, tetapi Allah tidak mendengar kalau kita apa? Ya, merendahkan suara kita. Ya. Nah, yang lain lagi mengatakan in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfaina. Kalau Allah itu mendengar sesuatu yang kita jaharkan, maka pasti Allah mendengar juga apa yang kita apa? Ya, bisikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Fussilat ayat ke-22. Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya. Jadi apa saja yang kalian sembunyikan ya, ayyashhada alaikum sam'ukum ya, di mana apa ya, pendengaran kalian itu menjadi saksi atas kalian, tetapi absarukum wala juludukum, demikian pula dengan apa, mata dan juga apa, kulit kalian akan menjadi saksi. Walakin dzanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'lamun, tetapi kalian menyangka bahwasanya Allah itu apa, tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Artinya apa? Yang namanya telinga, yang namanya ya penglihatan dan juga kulit nanti akan menjadi saksi tentang apa, perbuatan ya dirinya. Ya. Tetapi orang-orang musyrik itu menyangka bahwasanya apa, Allah tidak mengetahui apa yang ya kalian ya amalkan. Nah, kemudian yang keempat ya, nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami ini kadang-kadang ya digandengkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, misalkan Sami'un Alim, Sami'un Basir, Sami'un Qarib. Ya. Maka itu semua menunjukkan bahwasannya pendengaran Allah Subhanahu wa taala meliputi segala makhluknya. Tidak ada yang terlewat sedikit pun, ya. Tidak ada yang tertutup baginya. Bahkan semuanya ya
diliputi dengan pendengaran, penglihatan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang yang berakal, ya, maka apa? Hal seperti ini menjadi satu perenungan, satu pengingatan, ya, bagaimana apa? Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi setiap ucapan dan juga apa? Perbuatan manusia. Manusia mungkin mudah untuk dibohongi, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang tidak bisa kita apa? Bohongi. Ya. Nah, maka disinilah sebetulnya orang yang berakal, ya, orang yang, ya, cerdas, mereka merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghisapnya, kemudian akan memberikan balasan di akhirat. Kalau itu baik, maka balasannya baik, kalau itu buruk, maka apa? Balasannya buruk. Ya. Nah, kemudian yang kelima, ya, Allahu huwas sami'ul ladzi yasma'u al-munajat wa yajibu ad-du'a inda ittirar wa yakshifu as-su'a wa yaqbalu at-ta'ah. Allah Subhanahu wa taala dialah As-Sami, yang Maha mendengar, yaitu yang mendengar orang yang bermunajat, mengabulkan doa, ya, orang yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala yang akan, ya, menghilangkan keburukan, dan Allah Subhanahu wa taala yang, ya, menerima ketaatan. Nah, sehingga doa para nabi dan orang-orang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala mempergunakan nama As-Sami', ya, agar apa? Allah Subhanahu wa taala menerima ketaatan mereka, Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengabulkan permintaan atau doa-doa mereka. Ya. Nah, maka muallif, ya, hafidz ta'ala menyebutkan beberapa contoh, ya, seperti doa Nabi Ibrahim dan juga Nabi apa? Ismail alaihi wassalatu wassalam, di mana keduanya mengatakan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, ya, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau, ya, yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian pula dengan istrinya Imran, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 35, Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya, di mana apa? Ketika itu istrinya Imran bernazar, ya, bahwasannya anak yang ada di dalam perutnya ini, ya, adalah anak yang beribadah kepada Allah, ya, dengan ikhlas, ya, dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis, ya, maka istrinya Imran mengatakan fataqabbal minni innaka antas samiul alim, ya. Demikian pula dengan doa Zakaria, ya, ketika Nabi Zakaria dalam usia yang sudah tua, kemudian istrinya pun dalam keadaan apa? Mandul. Tetapi Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan apa? Keturunan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya, kemudian, ya, istrinya dijadikan bisa mengandung dan hamil, kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama, di mana nama itu tidak ada sebelumnya, yaitu apa? Diberi nama dengan Yahya, ya. Dan Nabi Zakaria, ya, di dalam surat Ali Imran ayat 38, ya, beliau berdoa innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah yang mengabulkan doa. Nah, demikian pula doa Nabi Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala
agar dipalingkan dari tipu daya wanita. Ya. Dalam surat Yusuf ayat 34. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna innahu huwas samiul alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan tipu daya wanita dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Alim. Ya. Nah, jadi dalam kisah Nabi Zakaria itu, Nabi Yusuf itu apa? Melihat satu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah berada di dalam sebuah kamar dengan seorang istri dari pembesar yang sangat cantik. Nah, disebutkan oleh beberapa ulama, isyarat itu adalah ketika ia melihat wajah ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan pentingnya bagaimana peran ayah di dalam pendidikan keluarga. Ya, jadi Nabi Yusuf itu diberikan isyarat ketika dia melihat wajah ayahnya, ya, Nabi Yakub alaihissalam, sehingga ya akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam itu dipalingkan dari tipu daya wanita tersebut. Nah, termasuk juga adalah perintah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan waswas syaitan, baik itu waswas dari kalangan jin ataupun juga dari kalangan manusia. Dalam surat Al-A'raf ayat 200 disebutkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazgun, seandainya ya waswas dari syaitan itu menimpamu, fasta'idz billah, maka ya mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan ya dan mengetahui apa yang engkau minta. Ketika seseorang itu ya memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan permohonannya untuk melindungi hamba tersebut dari waswas syaitan. Ya. Jadi waswas itu salah satu terapinya adalah dengan terapi isti'adzah, yaitu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, ya, atau bisa ditambah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Bahkan nanti bisa juga dengan cara meludah ke kiri 3 kali, ya. Untuk Untuk menghilangkan was-was ya syaitan yang masuk ke dalam hati seseorang, ya. Nah, memang was-was ini nanti ya dalam dunia medis itu pun juga ada, ya, walaupun dengan istilah yang berbeda, ya, seperti itu. Tapi ini masuk dalam kategori disorder, ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa agama disebut dengan was-was, ya. Dan was-was itu datangnya dari syaitan. Sehingga untuk menghalau atau menghilangi was-was yang datangnya dari syaitan, maka kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin ya pembahasan berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami', ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.